Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Muhammad KC ditekan untuk menandatangani surat pernyataan tidak dianiaya. Muhammad KC lewat channelnya menghina agama Islam yang membuat Muslim marah. Lalu Muhammad KC dan baru 1 hari ditahan di Bareskrim, langsung dianiaya Napoleon Bonaparte bersama 4 orang lainnya. Dan terakhir dia setelah dianiaya itu berkali-kali dia pingsan. Setelah berkali-kali dia pingsan dan terakhir dia diguyur dengan tai manusia. Mukanya itu diguyur dengan tai manusia. Untuk menghindari Napoleon Bonaparte dihukum, maka mengancam Muhammad KC supaya menandatangani surat pernyataan tersebut. Intinya bahwa Napoleon Bonaparte tidak melakukan penganiayaan tersebut karena ancamannya sampai mungkin dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan hukum, pencabutan surat pernyataan di bawah ancaman tidak sah secara hukum, maka pernyataan tersebut tidak bisa dilakukan membenarkan penganiayaan Napoleon Bonaparte tersebut. Untuk itu Napoleon Bonaparte harus diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku, dan melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Penganiayaan Muhammad KC yang dilakukan Napoleon Bonaparte sudah ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau nanti ditutup-tutupi juga, nanti tidak akan ketahuan itu. Harapan saya polisi segera menyidik dan menetapkan Napoleon Bonaparte sebagai tersangka, melakukan penganiayaan Muhammad KC sampai ke pengadilan agar hakim menjatuhkan hukuman kepada Napoleon Bonaparte sesuai dengan perbuatannya. Jadi disinilah saya lihat bahwa Muhammad KC ini pada saat dia ditangkap polisi, baru 1 hari di Bareskrim sudah dianiaya dia oleh Napoleon Bonaparte bersama 4 orang anggotanya, di mana pada saat dia dianiaya sampai pingsan berkali-kali dan terakhir dia diguyur dengan tai manusia, sehingga tindakan orang itu adalah tidak baik. Dan juga Napoleon Bonaparte ini supaya terhindar daripada perbuatan hukum, dia menekan daripada Muhammad KC disuruh menandatangani surat pernyataan yang intinya bahwa Napoleon Bonaparte tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Muhammad KC tersebut. Karena berdasarkan ketentuan pencabutan surat pernyataan di bawah tekanan itu tidak sah secara hukum, tetap itu berlaku bahwa Napoleon Bonaparte tetap bersalah melakukan penganiayaan tersebut dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya polisi, walaupun Napoleon Bonaparte ini termasuk Irjen Pol polisi yang masih polisi dia, tetapi sudah ditahan kartu dalam kasus korupsi, maka dia tetap juga harus dihukum, dan juga dia seharusnya tidak ditahan di Polres dia, tetapi ditahan pada lembaga pemasyarakatan, karena status dia sekarang sebagai terdakwa, bukan sebagai narapidana. Kalau terdakwa dia itu berada di soal penahanannya itu di bawah kekuasaan jaksa. Dan jaksa nanti yang menentukan Napoleon Bonaparte ditahan di
di lembaga pemasyarakatan atau tidak, dan tidak boleh di kepolisian. Kepolisian itu kan lembaganya itu. Nah, bagaimanapun nanti banyak kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Napoleon Bonaparte tersebut. Sehingga dengan adanya tindakan daripada Napoleon Bonaparte untuk mencabut surat pernyataannya, untuk menandatangani surat pernyataannya tersebut, itu tidak sah itu dari segi hukum, di mana dia menyatakan menandatangani surat pernyataan tersebut bahwa Napoleon Bonaparte tidak melakukan penganiayaan. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum ini. Seharusnya polisi harus bertindak tegas memproses perkara daripada Napoleon Bonaparte. Apalagi perkara Napoleon Bonaparte ini, soal penganiayaan tersebut sudah ramai diperbincangkan di dunia maya. Tidak boleh lagi polisi sifatnya menutupinya. Yang saya khawatirkan nanti malah bermasalah dia, polisi tersebut. Dan di sini polisi tidak boleh, harus berlandaskan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Tidak boleh siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.